Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini kawan-kawan. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya sedikit berbagi pada kawan-kawan mengenai tentang mulsa organik. Tapi sebelum pembahasannya, kita update lahan terlebih dahulu. Ini kondisinya semacam ini kawan-kawan. Tanaman cabenya dalam kondisi yang bagus, pertumbuhannya bagus hingga bagian sana. Dan ada hal yang unik dalam budidaya ini, yaitu adalah penggunaan mulsa organik, yang dimana penggunaan mulsa organik ini sangat-sangat membantu para petani yang memang skalanya tidak terlalu besar ya kawan-kawan. Ya, yang jelas disesuaikanlah dengan ketersediaan mulsa organik. Nah, mulsa organik ini memang dalam proses budidayanya untuk tanaman cukup bagus, sudah terlihat di depan kawan-kawan tanamannya dalam kondisi yang bagus-bagus pula ya, karena ini sering membudidayakan penggunaan bahan-bahan organik sehingga tanahnya semakin lama semakin subur. Dan mulsa organik ini adalah salah satu teknik budidaya yang diterapkannya untuk menekan dari si gulma-gulma yang berada di sekitar tanaman cabai semacam itu. Nah, penggunaan mulsa organik ini berasal dari bahan-bahan organik, yang dimana bahan-bahan organiknya itu bisa berupa sersa semacam ini, juga di bagian sana ada damen, dan masih ada bagian sana ada gulma ya, yang memang dibabat dipergunakan sebagai mulsa kan kawan. Dan ini mulsa organik ini memiliki banyak kelebihan, yang diantaranya satu, biayanya murah, yang kedua dapat menekan menekan gulma, yang ketiga adalah kondisi suhu pada media tanamnya cukup stabil. Nah, ini kelebihannya karena memang mulsa organik ini memiliki rongga yang bisa bersirkulasi ya. Lalu yang berikutnya adalah kelebihannya juga dari segi daunnya itu dari segi mulsanya semakin lengkap bahan bakunya, maka unsur haranya semakin lengkap pula semacam itu ya. Jadi yang diberikan tidak hanya sekedar mulsa melindungi atau menekan dari pertumbuhan gulmanya, akan tetapi mulsa ini juga memberikan efek berupa unsur hara ya, yang bagus sekali untuk tanaman yang dibudidayakan. Tidak cukup hanya unsur hara yang diberikan pada tanah ya, yang nantinya diserap ke tanaman, akan tetapi juga mulsa organik ini itu bisa memberikan kehidupan bagi mikroorganisme yang berada di media tanam kita. Jadi mikroorganisme ini kan kelebihannya adalah mengurai ya. Dengan pemberian mulsa organik semacam ini, keberlangsungan hidup dari mereka itu bisa berlangsung dengan bagus ya, karena bahan-bahan organik adalah salah satu bahan yang bisa dipergunakan dalam proses mereka tumbuh dan berkembang. Nah, semakin lengkap mikroorganisme yang tumbuh, semakin banyak pula mikroorganismenya, nanti mereka semakin efektif pula ya dalam menguraikan bahan-bahan organik semacam itu. Nah, lalu dengan hal semacam itu, maka kelebihannya nanti tanaman bisa menyerap unsur hara yang banyak tersedia di media tanam yang terjadi secara alami ya, berupa dari hasil uraian mikroorganisme tersebut ya, berupa berbagai macam unsur hara. Dan yang jelas nanti tanaman bisa tumbuh dengan bagus semacam itu. Dan ini kawan-kawan bisa lihat untuk tanamannya ya, itu kondisinya hijau-hijau dan bagus-bagus ya kawan-kawan semacam itu. Nah, dan mulsa organik ini biayanya cukup gratis ya, cukup kawan-kawan ambil dari limbah-limbah pertanian yang ada di sekitar kawan-kawan, ataupun limbah-limbah bahan organik lah yang ada di sekitar kawan-kawan, yang memang ini untuk jangka panjangnya adalah salah satu investasi ya dalam menyuburkan tanah. Selain menggunakan pupuk kandang, kan bisa menggunakan berupa sersa-sersa semacam ini, yang dimana ini nanti lama-kelamaan terurai, lama-kelamaan juga menjadikan tanah semakin subur dan semakin baik. Nanti karakteristik dari tanahnya, media tanamnya bisa berkarakteristik
itu nanti bisa tanahnya semakin lama semakin remah, atau alias kondisinya semakin sesuai untuk ditanami, untuk pertumbuhan akarnya semakin bagus. Lalu di sisi lain juga mikroorganismenya tumbuh dengan baik, efektif dalam menguraikan bahan-bahan organik, dan ketersediaan unsur haranya semakin lengkap kan kawan ya, karena dengan dengan mulsa organik semacam ini menambah berbagai macam unsur hara ya, yang makro maupun yang mikro. Hanya saja dalam proses budidayanya memang butuh proses dan butuh waktu ya kan kawan, tidak kayak pupuk kimia yang cepat sekali efeknya, akan tetapi ini untuk jangka panjangnya semakin lama semakin subur dan semakin membaik pula media tanamnya. Dan ini sudah sering diterapkan di lahan ini, dan alhamdulillah kondisi tanaman cabenya dalam kondisi yang baik dan normal semacam ini kan kawan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi pada kegiatan kawan-kawan membudidayakan tanaman cabai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.